kasihan lah Pak. Ya. Mungkin juga alasan tas sampai tegang larang. Ya, coba aja Pak. Coba aja. Pasti lama Pak. Katanya Pak. Nah. Sini Ini Pak. hasil saya selama tadi dari pagi. Lihat di kirinya Pak. Pak, ini Pak. Sini Pak, sini Pak. 1, 2, 3. Sini Pak. Ini Doyono Mas, kira-kira sepi. Bapak Ibu yang kepengen anaknya jadi pengukir ngacung, orang Tas, halo, 2, 3.
Iya, Pak. Kami sekolah mukir, Mas. Iya. Sekolah mukir. Jadi dia di kampung ini, Pak. Ada di kampung sini. Ajar dewe. Pak Ganjar mau belajar coba. Waduh. Mas coba dibantuin alat ukiran, Mas. Silakan, Pak, kalau mau coba. Mas, alat ukiran yang sesuai. Ya. Oh enggak, coba. Ukirnya dia aja enggak. Oh, kebelah tuh lagi. Ada mana gambarnya, Pak? Gambarnya. Coba kalau sekali bisa berhenti. Kalau buat yang gini, sampean produksi dulu atau pesanan Saya ada yang produksi langsung ke pasar Bali atau yang custom pesanan itu sesuai permintaan, Pak. pasar Bali ya? Yang di sana, Pak. Belinya dari Bali. Dari Bali? Iya. Dari Bali? Iya, Pak. Rata-rata belakangnya silakan. Dan coba Pak Ganjar. Oh, lah ini barangnya nganu toh. Tempel. Ya, Pak. Kalau nggak mau tempel bisa Pak, cuma harganya kan nanti lain. Kayunya gede harus dibuat. Yang Larang. ya Harganya lebih mahal. jatuhnya kan lebih mahal nanti lagi. Ini piye, Mas? Ngerti sampean legoke nek saka bunderan iki jero iki tipis ngono piye? Insting Pak. Jadi contoh, Pak. Jadi contohnya. Bener, kayak ngene iki lho. Nah, ngene iki, ngomong ngene iki engko terus piye? Mana yang iki lho jero iki ora jero ngono. Udah ada gambarnya Pak. Hah? Ada gambarnya, ada polanya. Oh. Dan yang ngene iki piye iki? Ngerti jero karo rane piye? Udah tahu. Langsung ditata. Ganjar dia tahu. Iya. Kayak top. Pak Ganjar. Ganjar Presiden. Ya turun Pak. Tambah jero. Ya tambah dalam nanti. Satu putaran. Kene lengke-lengke apa? Mbok tata kabeh iki. Nggak apa-apa Pak, nanti digambar lagi. Apa nanti? Ya, dibentuk dulu polaan. Polanya dulu. Mau coba? Pikiran Mas. Sesuai. Ganjar Presiden. Lah silangan iki sing ndi? Ini coba aja diturunin aja. Dimas. Nanti diperbaiki dah. Ini turun aja ke dalam. Yang ini agak ke dalam sini. Ini. Ya, ya, Turun. Ini ya. Ya, ya. Ganjar Nata. Tangannya, Pak. Ayo Pak. Bau-bau lho. Presiden. Turun. Ya, turun semua. Turun. Ini sini lho. Ini maksudnya. Tangkap. Hati-hati. Ketok. Ya. Ini sampai gambar sini. Iya, sini. Ya, siap. Gak lurus. Ya, agak lurus. Gak lurus, sat. Sekali larang. Ya. Lama Pak belajarnya.
Lama. Solusinya lama. Ya. Mungkin juga alasan tas sampai bentuk kelurahan. Ya, coba aja Pak. Coba aja. Pasti lama Pak. Tahun paling enggak Pak. Ini biasanya itu berapa lama? Kerjaan ini Pak, 1 hari dapat 2. Hah? 1 hari dapat Sehari? Ya. Cepat man. Udah hafal Pak. Kurang keras ini, kurang dalam. Kurang galau. Ya, kurang keras. Ah, kene wedi ya. Eman-eman ke pelapor dia. Angkat Pak. Katanya Pak. Sini Pak. Hasil saya selama tadi dari pagi. Dan di wakilnya Pak. Sini Pak, sini Pak. 1, 2, 3. Sini sekali lagi Pak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gantian Pak. Gantian Pak. Gantiannya. Palu. Palu sama ganden. Kira apa itu Mas? Hah? 3 dimensi. Ini namanya ukiran 3 dimensi. salah satu part atau bagian dari kebiok. Kebiok apa? Kebiok itu loh. Ya kebiok. Ya. Nanti ditaruh di rumah-rumah. Harganya berapa Pak kalau kebiok? Oke, sekarang tebal dan bagus. Berapa? Oke, berarti tebal, bagus, panjang. Ada yang 30 juta, ada yang 50, ada yang 15. Yang standar aja Yang Pak. standar sekitar 3 juta. 7 Yang juta. standar Pak. 3 juta? Ada, Ada? tapi kecil, Gapuro. Ada. Ganjar Presiden. Anu ya, tergantung besarnya. Ya, Itu ada yang gede, Ada. kadang-kadang ada 10 selebar meter, ada. 10 meter Di gitu. toko ada. Di toko ada? Ada. Yang 11 meter ada nggak? 11 meter ada, tapi di sana baru ada 9. Baru ada, oh 9. Yang 10 ada di rumah ada. 10. Udah dipasang di rumah. Bentuknya 11 meter ya? Wah, Bisa. Pas berarti ya? Bisa nanti dari awal nanti pesen gitu. Ya. Dikagul ya gitu. Magelang. Terus kayunya dari mana kayunya? Kayu dari lokal, masih kadang dari luar Jawa, jadi Sulawesi, ada Kalimantan, ada NTB. Kayunya kayu apa? Jati. Kan harus jati toh? Iya. Ya nggak harus jati, tapi rata-rata katakanlah 90% jati. 90%. Jati, ya. Kayu yang lain kayu apa aja? Biasanya mahoni juga bisa. Mau nih? Ya. Wah, good banget. Tapi kualitasnya nggak kurang bagus. Oh, Ya. itu jati ya. Ya. Jati yang paling bagus dari mana? Dari Jawa Tengah, terutama deretan Blora, Purwodadi sampai Bojonegoro. Kayu berutani. Lah, ya. Mantingan itu ya? Ya. Oh iya. Tapi kalau nggak dapat dari luar? Ya, dari luar Jawa, kayu jati yang banyak dari mana? Dari Sulawesi. Muna ya? Ada entrekan, Enrekan? ya, ada bau-bau, kendari, Oh, bau-bau kendari. Ya, itu konjane Muna gitu. iya. Sopeng? Topeng, Sopeng ada juga? ya, topeng, Sampo Lawang itu yang paling bagus. Hampir kayak Jawa Tengah kualitas. Oh, iya. Tergantung kualitas tanah di sana. Oh iya. Yang bagian selatan bagus, Iya. keras. Terus ke Mas, coba Mas. Terus Pak. Siap. Kita pakai Mas. keras dulu Pak, biar enggak. Ya buat pegangan. Kalau baruan kan nggak usah. Ya. Ya Mas ya. Rono, ayo.
Alhamdulillah. Seneng nggak Mas? Senang banget. Tadi Pak Ganjar minta diajarin melukar apa Mas? Gambar ini Itu motif apa Mas? Motif apa? Kembang itu ya, atau apa? motif kembang ya, motif bunga. Sudah pernah ketemu Pak Ganjar? Belum. Baru ini? Baru ini. Baru ini. Mas gimana Mas orangnya Mas? Menurut Mas? Orangnya baik, humoris, santai. Nanti harapannya ke depan seperti apa Mas sebagai pengukir Jepara itu? Ya pengukir Jepara supaya bisa maju sih. Kan kadang di sini kan baru rame, yang di sana kan belum ada. Masalahnya kan saya jauh dari Ngabul sampai Umayong. Berarti asli Ngabul ya? Asli Ngabul. Bimbing Rejo ini. Tadi diajak ngobrol apa aja? Ngobrolnya apa aja tadi sama Pak Ganjar? Ditanya apa gitu? Ditanya soal ukiran aja. Kayu dari mana? Ya kayunya dari mana, tapi kan yang jawab kan bosnya. Saya masalah kayu kan nggak tahu. Tapi orangnya nyantai ya Pak Ganjar? Ya orangnya nyantai, humoris gitu. Nggak membeda-bedakan antara kuli sama seragam. Mas Udin nama lengkapnya siapa Mas Udin? Ahmad Nurdinsah. Ahmad Nurdinsah. Nurdinsah ya. Pak Jono. Yang ngomong di belakang ini bosnya? Ya, yang pakai baju tadi itu Pak Jono namanya? Pak Jono. Pak Jono. Iya. Sudah berapa lama mengukir Mas? Baru 1 bulan di sini. Sebelumnya? Sebelumnya kan kerjanya kan bikin kursi, ngukir kursi. Oh mungkin di kursi, tapi Iya. udah bisa ngukir ya. Kalau ngukir gebyok sudah berapa lama? Baru Baru 1 bulan. Oh, baru ini ya? Ya, yang ini udah lama. Masih. Ya, masih tanah. Joko Purnomo. Dua tahun. Rumahnya mana? Bimbing Rejo. Daerah sini. Dikunjungi Pak Ganjar gimana? Ya senang. Sudah pernah ketemu langsung. Di sini kan Baru kali ini. biasanya kan saya kan ngabur. Jauh. Tadi ngajarin juga sering. Iya. Untuk ukir gebyok di sini gimana sih Mas? Prospeknya di sini Prospeknya ya masih bagus atau ya lumayan agak lancar gitu. Oh gitu. Proses pembuatannya Ini dijual kemana aja Mas? ke lokal sekitar Indonesia. Bayarannya borongan. Satu apa istilahnya? Satu untuk gebyok gitu. Iya, satu lonjong nih berapa? 100 berapa? 520. Jadi ya bayarannya ini ya tergantung satu hari setengah, kadang borong sih Pak. Berapa hari bisa menyelesaikan? 1 hari setengah hari. Oh, 1,5 hari ya. Bisa Blimbing Rejo. Sini Blimbing. Iya. Blimbing. Iya. Masalahnya kayu kan kadang-kadang kita harga mahal, Oh, nggak bisa dipastikan. Nggak bisa dipastikan. Kurang Tapi produksi. ini pas harga murah
Kalau kayu itu harga murahnya itu kalau pedagangnya nggak butuh duit itu baru dikasih murah. Oh. Ya, kalau standar tetap mahal. Oh, standar. Tetap mahal, iya. Kalau keuntungan ya tergantung. Kalau bahan bakunya lebih murah, kita lebih ngirit, mungkin di situ keuntungannya lebih besar. Kalau dagang kan ambil 40 juta dijual berapa nggak tahu. Tapi kalau produksi kan hampir harga standar. Dulu kan ada ya orang dari Tiongkok belajar ngukir di sini ya, di Jeporo. Iya. Terus pakai mesin CNC. Iya, sekarang ya. Lebih rapi, lebih cepat. Iya. Kalau CNC dulu pernah belajar di situ Pak. Cuma untuk pembeli biasanya lebih ke arah tradisional. Dia lebih ke arah manual. Karena kalau pakai mesin dia putarannya selalu sama. Tapi kalau natah manual akan motifnya yang beda. Banyak yang milih yang itu daripada yang pakai mesin. Dan juga yang mesin itu biasanya ke detailnya itu masih kurang. Masih benerin masih manual. Oh, ya. Dibeneri pakai manual. Iya. Lebih cepat ya, Nak? Iya, lebih cepat. Pola utamanya lebih bagus aslinya. Lebih bagus, lebih rapi. Iya, lebih rapi. Cuma kebersihan di bawah itu kalau dalam itu nggak bisa kayak manual. Mungkin jarak dalamnya itu bisa sama kalau mesin. Kalau manual kan cuma pakai perasaan. Kurang perasaan. Iya. Berarti kalau orang nggak punya perasaan nggak bisa ya? Lain cerita Pak, perasaannya buat apa? Sun ya Mas? Iya. Sehat-sehat ya. Halo teman-teman semua, saya harapkan duduk dengan rapi ya. Teman-teman semua, kita menunggu Bapak Haji Ganjarto yang nanti akan memberikan pidato yang telah hadir di UKM Kedua Ukir Bondorejo. Untuk itu langsung saja sambutan dari Bapak Haji Ganjar Pranowo kami persilakan. Ya, silakan duduk. Silakan duduk ya. Yang pokoknya tidak ada punten duduk. Karena itu orang enak. Siapa? Teknologis. Silakan duduk. Silakan duduk. Mas, begini Mas. Tripod turun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, kalau kita bicara soal ukir, juaranya Jeporo yang sing ngalami. Seneng-seneng saya. Kenapa ternyata dari setiap orang yang saya tanya sedang ukir, belajarnya di mana? Otodidak. Mereka rata-rata kayak makan gitu, kayak makan kemudian diajari dan ternyata hasilnya bagus. Dulu saya pernah lihat yang ukir Jepara sama ukir Titus ya, musim. Itu ada hari digulai loh Mas. Ada model Jepara, ada model Titus, dan ternyata tadi saya tanya hampir seluruh Indonesia ya Pak ya pesanannya. Alhamdulillah
Kebiok ternyata masih menjadi idola dibanding furniture gitu ya. Tapi Bapak Ibu, furniture sendiri sekarang juga sudah mendapatkan pesaing yang dahsyat. Maka saya titip sebenarnya yang pertama adalah mempertahankan karya asli. Maka sekali-kali penting di era digital itu, ukiran itu mulai cara membuat, prosesnya sampai jadi kebiok itu bisa dibuat film-film pendek. Jadi pengalaman dari orang ke orang bisa dimasukkan ke medsos masing-masing, sehingga orang bisa tahu. Sekaligus bisa juara promo gitu ya. Kalau tadi produksinya sebulan bisa sampai 10 gitu ya, barangkali akan bisa bertambah. Meskipun problem kayu juga jadi masalah ternyata. Tapi hari ini banyak orang kepingin desain-desain baru. Maka kalau di furniture kadang-kadang dari luar negeri itu menitip desain tulung gawe no. Tawong Jeporo kayak gitu juara. Gak ada yang kalahkan, itu hebat sekali. Dan penting untuk kita semuanya nantinya juga harus punya generasi-generasi muda berikutnya yang pintar mendesain dengan desainnya yang bagus, mungkin dengan sekolah yang khusus gitu ya, sehingga produknya menjadi sangat berkualitas. Yang unik-unik, yang menarik-menarik dengan desain baru itu biasanya juga akan punya pasar yang baru, pasarnya akan baru, dan sekarang bisa menyesuaikan. Setiap kali orang buat hotel umpama, perumahan umpama, karena pengrajin ini sebenarnya juga bisa berkontribusi sama untuk menawarkan hotel apa saja, hotel tentram itu ternyata furniture dipesan di salah satu perusahaan yang besar. Mas bisa lu nggak bagi-bagi kalau pertama perempuan? Memang itu perpaduan antara Jawa dan Tiongkok. Jadi unik. Tapi pada saat pabriknya itu beliau juga di tempat menceritakan bahwa ini pesanannya sinetron. Tapi pada saat itu juga di pabrik itu ada 2 pabrik besar di Amerika, bukan pabrik, hotel besar di Amerika yang pesan dari pabrik itu. Maka yang saya bayangkan kalau kemudian para pemukir, terus kemudian pengrajin kayu, mebel dan sebagainya itu punya kekuatan, katakan berkooperasi, gitu, usahanya besar atau punya jejaring, maka sebenarnya semua juga bisa potensi ya, bisa gitu. Dan memang problem besarnya saya kira kalau hari ini kayu jati ya sementara masih aman. Sementara aja gitu. Sementara masih. Penanaman sama penebangan itu ya. Coba penebangan ya. Ini dari Indonesia kontrol. Penebangan itu lebih cepat daripada penanaman. Omongannya nebangnya ranembung itu. Belanda pun masih ada. Ada. Oh, ada lah. Oh, Blora masih ada. Ya, sok itu nomor ya. Kalau masih. Iya, orang ada. Iya. Bukan dari tambahan. Ya, kita berbisnis ya harus belajar, nanti makin hari makin baik, tapi menghadapi sebelumnya harus diperhitungkan. Ada ini kekuatan yang luar biasa. Maka tadi saya tanya, truknya kayu jatinya ternyata sudah banyak yang dari luar Jawa ya, Sulawesi yang paling banyak. Ya dulu itu Muna itu hasil kayu jati juga yang cukup besar ya, benar ya. Nah, ya habis juga sama. Di sini juga atas karena perusahaan juga sedang mengembangkan itu, mudah-mudahan menjadi kegiatan yang bagus. Kita tunggake sehat, doakan bisnisnya lancar. Ini yang jualan kebiak semua ya. Oh jenengan itu ya? Yang ini kita mampu. Sunset Pak. Sunset. Kemudiannya sunset gitu oke gitu. Sarungan gitu. Sebulan berapa Mas? Sebulan berapa kebiak? Oh pre-order semuanya yang buat sendiri. Buat gawe itu apa semua pesanan 100%? Semua hanya melayani pesanan. Beliau kan tidak nekat ya, gawe sokar tutup. Banyak-banyaknya. Hah? Bunda. Ya.
Teng desa mriki juarane sapa? Wah, juarane kaya ngono. Dalamnya iki. Nah, ini produksi. Ini produksi Kalau apa? turunnya di jalan raya. Ini produksi soalnya di oh di para kudu. Oke. Iya betul betul. Apa spesial dia? Jadi kan. Tapi kalau ada mebel dilayani. Spesialnya bukan video. Ada permintaan pasar tetap video. Ah, kami spesial dia. Kami butuh Pak kursi pulau layani. Meja nggih. Lemari oke mawon. Tempat tidur nggih. Tapi pikiran apa saja? Iya, spesialis dia yang ngelihat dia gelap. Jenenge rezeki gitu. Penting halal, nggak tentu. Dia punya sendiri atau tukang? Nah, tenang di sini ini pembesar. 100 orang. Oh ini ada 100 ya? Sekarang kendalanya apa? Selain kayu kendalanya apa? Modal kendalanya Pak, kan biasanya modal paling orang kendala dari tempat yang bangun utang. Iya, kalau modal yang paling banyak buat apa? Beli kayu tak modal itu. Yang mulai dewi-dewi. Lain kalau kita beli barang sama produksi. Betul, jadi kan beli kayu sendiri, beli sendiri, Iya, sendiri. iya, beli sendiri. Tidak ada koperasi yang sudah kayu gitu. Iya, ini penting sebenarnya. Ya, ini saran aja sih. Bapak Ibu, ini cerita tahun. Ketika saya ketemu dengan orang bisnis sepatu, baju gitu ya, di Jawa Barat ini menarik. Karena pengusahanya kecil-kecil. Maka yang buat baju itu problemnya adalah susunya kain potongan yang kayak kembali. Bagaimana cara menyelesaikannya? Itu dia bareng-bareng, pulaannya bareng-bareng, ya, ada koperasi gitu. Terus ditaruh di gudangnya bareng-bareng. Kalau di sini mungkin kalau rumah produksinya nggak masalah, mungkin kayunya aja. Kira kayu itu bisa di stop kalau mau ya. Lo angel, lo karena usaha ini angel. Gampang boleh mertua sing rokok. Ya. Masuk ya. Posisi pon beres. Oke, udah soalnya pemasaran gampang ya Mas. Amalan selama ini masih. Jangan cara masalah ini. sekarang sudah ada online. Oh, jadi dari ya. Jadi alhamdulillah untuk di Living Rejo ini sekarang sudah ada online. Online jadi kita punya teman, kita sebagai produksi, dia yang memasarkan. Online itu adalah pemasaran kebiok secara media sosial. Contohnya di Facebook, di WA atau yang jadi kita intinya begini Pak, kita mengharapkan dari Pak Ganjar yang kebetulan hari ini bisa datang di UKM di Rejo, yang jelas dari rekan-rekan di sini ada 100 pengrajin kira-kira. Lah rata-rata ini permodalannya yang kurang. Jadi gini, untuk modal biasanya kita terbang, datang itu biasanya dapat 5 juta, 10 juta, 15 juta bertahap. Di saat dapat 15 juta sudah habis untuk tenaga sama beli kayu. Jadi tidak bisa menjual, kita berhenti. Intinya di situ Pak. Jadi mudah-mudahan bisa dicarikan solusi kemudahan untuk permodalan. Gampang. Ya. Tapi pakai modal yang biasa pukul. Biasanya pakai kur Pak, ada yang modal biasa. Kalau kurnya sudah mentok, itu limatnya biasa lewat samping-samping Pak. Kalau kur, iya itu yang agak susah di situ Pak. kalau kur pinjamnya berapa? Pinjamnya biasanya bertahap, ada yang 10, nanti naik 15, juga dilihati kebioknya ada berapa, nanti dikasih pinjaman berapa. Jadi semua itu. Iya, survei ke. Disuruh Iya, iya. Aku sampai kalau utangan kan 1 juta kebioknya remeh. Iya, betul. Harapannya banyak kan dipermudah Pak. Nanti biar produksi di sini biar banyak, karena apa?
Kadang ada pembeli yang butuh 3 pieces ukuran 3 meter ready, kita nggak punya karena kita terbentur di modal. Padahal di sini kira-kira setiap pengrajin ada 5 sampai 10 karyawan, ya betul? Jadi kalau malah kampanye, ya intinya gitu. Jadi saya mohon mungkin untuk permodalan Pak Ganjar bisa mencarikan solusi biar UMKM di lingkungan bisa berjalan dengan ya. Jadi begini Bapak Ibu, kalau bicara modal tidak ada yang bermasalah. Sekarang saya langsung satu saja, sudah didaftar, besok saya datang sini. Ya, jadi nggak usah ngomong panjang lebar. Kalau kelompoknya didaftar, nanti diinventarisir, yang klasifikasinya sesuai dengan jumlah permodalannya, nanti saya akan datang. Pakai sampean dulu. Langsung Pak Tentu sendiri. Ya, oke. Ya. Saya Pak Mustafa yang selalu untuk kawal beliau. Akhirnya latih gue. Ayo sama Bu. Oke, hadir ya. Sudah jawab ya. Kan aku besok sini. Ya. Oh, iya. Jalur diwae naik. Ya wis saking modal ning bebewe ra cukup. Ya padha wae ta. Nah itu ada cara sebenarnya. Nanti kalau bisa berkelompok mungkin kita akan lebih berikan. Tak doakan sihat kabeh. Atau nuwun sangat, mudah-mudahan usahanya tambah lancar dan ada semangatnya. Beliau masih menjadi idola. Gajah rambut presiden. Nah, setuju saya. Wis ana to? Sudah ada sekolah itu di sekarang. Oh, oke. Ini dorong mas, kira-kira sih. Bapak Ibu yang kepengen anaknya jadi pengukir ngacung. Orang tapi idenya bagus sih. Maksud saya ternyata di sini sekolahnya itu sekolah alam. Sekolah alam anakku itu sekolah alam itu sekolahnya pancen magang. Ya, proses magang itu yang paling bagus. Cuma mungkin penting teknologinya yang mesti dikembangkan. Maka tadi itu kalau mau CNC ya, aku piano sih mau ukir di Jepara dulu ceritanya itu di Goto, di bola ngambil CNC itu lebih cepat. Ya, ya. Wah ini Komisi 10 pas pimpinan beliau. Wes ya. Bagus itu. Ya, terima kasih. Nah, tahun depan akan dibuatkan survei kebutuhan alat digital apa untuk menangkap dan bisa dipelajari bagaimana caranya ukir ini bisa canggih. Ukir bisa canggih dan anak-anak menjadi tertarik untuk belajar ukir. Ya. Tapi gurunya tetap harus panjenengan para pengukir tradisional. Iya, ngerti Pak? Siap. Oh pas diadani kalian pas rampung. Matur nuwun, saya doakan sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita
Halo. Karena Pak Ganjar langsung arah ke barat, mohon kursi dipinggirkan. Pak, wawancara sebentar Pak. Iya Bapak. Pengalaman tadi ketemu Pak Ganjar seperti apa Pak? Ya alhamdulillah orangnya enak, baik, diajak komunikasi enak. Nah, gitu. Terus tadi yang disampaikan apa aja Pak? Ya itu masalah keluhan apa itu permodalan sama mungkin bisa gimana caranya pemasaran gitu aja. Terus tadi sudah disampaikan solusinya seperti apa Pak? Udah solusinya ya itu Pak Ganjar itu. Akan dibantu atau seperti apa Pak? Ya nanti akan dicarikan solusi, dibantu caranya mempercepat permodalan terus penjualan itu nanti akan dibantu Pak Ganjar. Ya. Terus oke gebyok di sini prosesnya gimana sih Pak? Kalau prosesnya gebyok memang kalau kita bikin dari awal kan agak lama Mas. Kalau beda ukuran itu biasanya bisa berbulan-bulan. Tergantung panjangnya. Minta ada yang standar itu kalau rumah-rumah kurang biasa sekitar 3 meter, 2,5 itu Mas. Tapi kalau minta ada 10 meter buat rumah joglo adat itu nanti lama itu prosesnya. Gitu. Terus untuk selama ini kendalanya apa aja? Kendalanya di tenaga Mas sekarang. Di tenaga tukang ukir sama tukang kayu agak susah. Masalahnya rata-rata sekarang semenjak ada pabrik-pabrik yang dari Jakarta, Tangerang, pabrik sepatu, pabrik garmen itu kan masuk. Sekarang tenaga banyak yang lari ke situ gitu. Jadi tenaga agak berkurang di tukang ukirnya. Selama ini untuk mengatasi hal tersebut gimana Pak? Sekarang tuh ambil tenaga dari Jepara sekarang, dari Jepara kota tahunan. Ada sekolahan Pak? Sekolahnya itu rata-rata anak sekarang itu nggak seperti dulu Bapak. Kalau waktu saya masih kecil belum ada pabrik itu masih bau pulang dari sekolah itu semangat. Tapi sekarang setelah tamat SMP, SMA padahal lari ke pabrik sekarang. Di situ kendalanya. Terus harapannya Pak nanti misal Pak Ganjar terpilih jadi presiden seperti apa Pak? Ya harapannya saya sih semoga negara tetap lebih makmur, para pengrajin, para lebih jaya, lebih sukses lagi nanti, lebih berkembang. Perhatian sama rakyatnya. Kalau perhatian sama rakyatnya ya biar lebih perhatian, lebih merakyat lagi gitu. Ya. Asmaul lengkapnya Sunten. Bapak Soekarjono. Ya. Kalau jenengan sebagai usaha gebyok ini sudah berapa lama Pak? Udah 15 tahun ada. Ya. Atur.